Allah Bapa sumber segala rahmat, Engkau mengendaki agar kerajaan hadir dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami penisah rahmat-Mu dan telah memperkenankan kami masuk ke kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup dan semua petugas yang terlibat dalam misa pada hari ini. Kur dari Paduan Suara OMK Paroki Pluit, lektor, komentator, pemasmur, prodiakon, PPA, tatip, organis, tim bunga, kolektor, tim multimedia, audio dan operasional, tim kesehatan, serta umat sekalian. Hasil kolektor minggu lalu pada tanggal 1 dan 2 November, kolektor pertama sebesar Rp108.053.002, kolektor kedua sebesar Rp81.509.814. Misa malam 1000 doa akan diadakan selama 3 hari dari tanggal 12 sampai 14 November pukul 7 malam di gereja. Umat diundang untuk hadir. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun komunitas Patrisian Paroki Pluit ke-4, maka akan diadakan seminar bersama Romo Eko Wahyu OSC pada tanggal 17 November pukul 4 sore sampai 7 malam. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi kontak yang tertera. Ada biaya pendaftaran. Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Pluit akan mengadakan seminar yang akan dibawakan oleh Romo Joseph Ferry Susanto pada tanggal 22 November di Aula Serbaguna lantai 4 Pastoral. Informasi dan pendaftaran melalui tautan pada slide atau dapat menghubungi kontak yang tertera. Ada biaya pendaftaran. Seksi Sosial Paroki bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan bakti donor darah pada hari Minggu tanggal 23 November pukul 9 pagi sampai setengah 1 siang di Aula Golgota lantai 3 DKP 1. Pendaftaran melalui tautan pada slide terbuka untuk umum. Baptis anak dengan usia 0 sampai 7 tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 November pukul 1 siang di gereja. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 November. Informasi dan pendaftaran melalui tautan yang tertera pada slide atau dapat menghubungi sekretariat paroki. Kelas persiapan baptis lansia akan dimulai pada tanggal 26 November pukul 6 sore di ruang J lantai 1 GKP 1. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat paroki. Pengumuman perkawinan bagi umat yang ingin melangsungkan perkawinan di gereja agar dapat mendaftar ke sekretariat paroki paling lambat 4 bulan sebelumnya. Pengumuman pertama kalinya akan saling menerima sakramen perkawinan. Lucia Ibu. Terima kasih kepada Monsignor Ruby bersama dengan para uskup yang berkenan mempersembahkan peran Ekaristi di Gereja Stella Maris ini. Ini merupakan berkat bagi kami umat paroki yang setiap saat tidak bisa kami alami dengan kami dihadiri dan diberkati oleh para bapak uskup yang begitu banyak ini.
sedikit kisah mengapa hal ini terjadi. Ketika Panitia Dotaus menghubungi kami bahwa para Bapak Uskup akan bisa di sini setelah sidang agung Gereja Katolik Indonesia, maka kami nggak pikir pakai lama-lama, langsung menyatakan kami siap. Karena apa? Karena ini adalah berkat untuk paroki. Sekaligus sebagai ungkapan, walaupun ini merupakan bagian kecil, bahwa kita bersama-sama dalam gerak gereja sinodal, khususnya di Indonesia, di dalam menyiapkan para calon gembala atau para calon imam dengan mau terlibat dalam penggalangan dana untuk seminari-seminari yang tersebar di kuskupan-kuskupan di Indonesia ini. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit buka kartu, baik untuk umat maupun untuk para Bapak Uskup. Setelah kami menyatakan dia, lalu kemudian tiba-tiba kami disadarkan, waduh, kita ini kan juga sementara membangun ruang aula yang membutuhkan biaya yang besar. Lalu juga nanti mau ditaruh di mana di Bapak Uskup ini dalam ramah kami. Maka kami secara khusus panitia pembangunan menetapkan gaspol Romo. Sebenarnya pembangunan ruang serbaguna itu sebagai aula ditargetkan selesai di akhir Desember. Tetapi bagaimana tanggal 9 November ini bisa dipakai? Puji Tuhan, berkat kerja keras para panitia, maka ramah tamah nanti bisa dilaksanakan di sana. Walaupun sebenarnya ini belum selesai. Oleh karena itu, selanjutnya kepada para Bapak Uskup, kami mohon maaf kalau di sana sini menemukan pemandangan-pemandangan yang kurang indah. Kalau melihat itu, lihatlah umat kami paroki Bukit ini, pasti indah. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan berkat dari para Bapak Uskup, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih. Dan kami mengundang Bapak Sandiko untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih, Uskup dan panitia. Terima kasih. Sebelum mengakhiri ini kami akan memperkenalkan diri, terutama Bapak Uskup yang hadir di saat ini. Nanti Bapak Uskup yang namanya Bapak Bagaimana, Uskup dari mana, siapa namanya, nanti Bapak pas foto-foto sudah tahu namanya. Kira-kira mau Uskup siapa? Baik, dari Radio Sumatera, tentunya ada dua misa, satu di Timbalan di Kelapa Gading, Palu Sumatera, Palu Sumatera. Baik, kembali ke Radio Sumatera. Pertama, Monsignor Cornelius Supayung, Pak Kapusir. Silakan. Yang kedua, Monsignor Francescus Tuaman Sasto. Yang ketiga, Monsignor Vitus Rupianto Soliti. Dari Sumatera, ya, sebagai Sumatera juga ada di Thailand. Sekarang dari Region Jawa, Monsignor Robertus Rupianto. Dari Semarang, Region Jawa lagi, Monsignor Agustinus Trimujimtomo dari Kuspan Surabaya. Region Kalimantan, Monsignor Pius Triana Bakti dari Uspan Ketapang.
Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF dari Samarinda, Kuspan Agung Samarinda. Kalau usuk ini belum ada fotonya, nanti tolong foto sendiri. Monsinyur Victorius bagi UFMK Musik dari Kuspan Banjarmasin. Dari Regio Flo Bangor, Flores Sumba dan Timor, disingkat Flo Bangor. Monsinyur Sylvester San dari Kuspan Denpasar. Berikut Monsinyur Elwalus Martinus Sedu dari Kuspan Maumere. Berikutnya tadi yang khotbah atau ini Monsinyur Maximus Predus dari Kuspan Labuan Bajo. Sekarang dari Regio Mampu, Makassar, Maluku dan Papua, singkat Maluku. Monsinyur Franciscus Unipa dari Kuspan Agung Makassar. Monsinyur Brigadier Batus Liga dan Kuspan Manokwari Sorong. Baik, itu dari regio-regio dan sekarang ada beberapa uskup emeritus. Yang pertama Monsinyur Agustinus dari Kuspan Agung Solo. Yang kedua Monsinyur Petrus Bodeng Tima Dulu dari Kuspan Agung Banjarmasin. Yang ketiga Monsinyur Nikolaus Adi Saputra MSc Dulu dari Kuspan Agung Merauke. Yang terakhir Monsinyur Aloysius Sudarso Emeritus Kuspan Agung Palembang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saudara-saudari, terima kasih. Sebelum kita memberikan Tuhan dan kesempatan ini, kami atas nama Kutaus dan juga Komisi Seminari KBI, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Sis Wanto bersama Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat yang memberikan kesempatan untuk melihat proses pembangunan yang sudah selesai. Kami sangat gembira karena diberi kesempatan untuk merayakan kasih bersama dengan semua dalam rangka mengaturkan syukur atas rahmat panggilan menjadi imam dan sekaligus sebagai acara aksi panggilan agar semakin banyak orang muda yang menanggapi panggilan menjadi imam. Maka pertanyaannya adalah, adakah di antara orang muda ini yang siap menjadi imam? Kelompok UMK ada satu, nggak kelihatan yang mana. Iya, nah, Kristina ada yang mau jadi Romo. Satu, dua, ada lagi yang jadi Romo yang mau jadi suster. Satu, iya. Yang mau jadi leader tidak ada. Yang UMK yang lain ada yang mau jadi Romo dan suster. Satu di sana berdiri tak kelihatan. Ada lagi, kami sangat berterima kasih atas
bantuan untuk pendidikan calon imam. Dan lebih terima kasih lagi karena ada calon-calon yang siap jadi imam dan ustaz. Inilah yang kami harapkan nanti paling banyak. Termasuk kalau mau masuk Uskupan Agung Semarang, kami persilahkan. Sekaligus promosi. Kita masih membutuhkan tenaga imam, buder dan suster untuk pelayanan. Kalau kita biar sekian banyak uskup ini rasanya senang atau enggak? Nah, kalau melihat romo baru kita cuma satu uskupan kok senang enggak? Enggak senang kan ya? Pagi pengen tambah banyak ya. Isi ada berapa romo? 2 kok. Cukup 2 ya? Kurang. Kalau begitu kami siap membantu di sini. Kita sangat kekurangan di mana-mana, apalagi teman-teman uskup di luar Jawa sangat kekurangan. Kalimantan, Papua, kalau Sumatera belum, kurang juga. Wah, apalagi di tempat lain, Jawa juga sangat kekurangan. Maka mari kita dukung dengan doa-doa kita untuk keluarga-keluarga yang masih muda. Tolong untuk mempersiapkan calon-calon imam, buder dan ustaz. Pertama, dengan memperbanyak keturunan. Jangan cuma 1, 2, minimal 3. 1 dari rombongan buder dan ustaz. Kalau 4 luar biasa, 5 berkah limpah. Kita doakan keluarga muda makin banyak anaknya. Amin. Ya. Keluarga kita tanggung jawab untuk mempersiapkan tenaga pastoral untuk kepentingan kita bersama. Dan itu juga terima kasih untuk dukungan kalian semua, putra putri altar, diakon, tugas-tugas yang lain pun yang luar biasa diberikan kita. Tepuk tangan untuk mereka. Dan juga panitia bersama Bapak yang memberi kesempatan kami untuk datang ke tempat ini pada kami bersama-sama. Dan mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya.
Si. Para PPA boleh mengaktif para Bapak Uskup dimanapun, di bawah juga boleh, di bawah prodiakon boleh. Ayo cepat, cepat. Yang merasa kecil, Reksa, Steven. Ayo di depan sini masih bisa. Yang kecil, sini duduk depan. Sini duduk depan, sini masih bisa. Sini teman, sama. Depan, berdua. Duduk. Nah, duduk. Oke, go. Minta ditolong clear. Iya. Satu istri PPA. Tatip dan Tur dipersilakan. Para tatip boleh duduk di kursi. Ayo. Masuk. Kur boleh langsung sebelah kanan sini boleh. Kur dibagi dua aja. Sebelah kiri Bapak Uskup dan sebelah kanan Bapak Uskup. Naik aja ke lantai dua ya. Kur ada yang boleh di bawah juga nggak apa-apa. Yang cowok siapa di bawah. Persiapan untuk komentar dan tim audio multimedia dan tim bunga. Masuk dari sebelah kanan Kur ya, dari area Kur masuknya. Siap-siapnya dari sebelah kanan area patung Yesus. Tim audio, komentar dan tim bunga. Masuk ke dalam. Lagi rame. Masuk. Di bawah. Di bawah. Kita tekan. Tim komentar masuk. Komentar di sebelah aja. Naik ke atas bawah. Gak kelihatan bang, sini ke bawah.
mahasiswa